Itu memang, eee, apa ya, salah satu, apa ya, kegalauan kita. Apalagi ya sebenarnya khususon untuk sering ya, ya benar sering ya. Apalagi memang, eee, apa namanya, sebenarnya adanya seminar ini tujuan kita tuh ke anak-anak Gen Z ya, Gen Z ya kita ya, Gen Z. Di mana Gen Z ini apa, banyak banget problematika gitu ya di zaman sekarang gitu ya, yang salah satu fundamentalnya adalah di planning ini atau di financial ini. Karena memang apa, eee, siapa yang bisa ngatur uang gitu, dia bisa ngatur hidupnya. Sehingga siapapun yang tidak mengatur uangnya, ya akan diatur oleh uang gitu. Ibaratnya, ya udah uang tuh seakan-akan kayak nggak tahu sih kemana gitu loh. Kita dapat uang, tapi kok kayak ngerasa kita tuh nggak pernah cukup ya. Kita kayak ngerasa, kok selalu kurang gitu ya, kok bisa selalu kurang ya gitu. Makanya hari ini kita insya Allah akan bedah tuh, bedah semua itu ya. Terutama dalam sisi teman-teman harus siapkan ini ya, harus disiapkan, pikirannya gitu ya, dikosongkan gitu ya, biar siap untuk menerima, materi kita di hari ini, gitu. Kenapa sih kita harus ngatur uang, ngatur hidup? Ini salah satu data yang cukup ini ya, cukup membuat apa ya, eee, miris mungkin ya. Bahwasanya memang ter apa, berdasarkan indeks itu literasi keuangan masyarakat Indonesia itu masih baru mencapai 49%. Berarti kalau dari 250 juta, masyarakat Indonesia setengahnya, jadi setengahnya baru baru ngerti keuangan setengahnya gitu. Itu belum dibagi lagi, nanti dibagi yang mahasiswa, yang orang tua, atau yang nanti pengusaha, yang ini dan bla bla bla. Itu lebih kecil lagi gitu. Padahal ini tuh bagian terpenting dari hidup loh ya. Maksudnya dengan inilah, dengan uang inilah atau dengan materi inilah kita, eee, akan diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat, gitu ya. Dan, ini beberapa statistik ya, data bahwasanya inilah begitu pentingnya kenapa literasi keuangan tuh menjadi salah satu, hal yang paling fundamental ya, paling mendasar. Kita harus ngerti siapapun, mau kalian jurusannya komunikasi, jadi guru, itu penting, harus bisa ngatur, gitu. Kenapa penting? Ya gitu. Ini mungkin harusnya ini salah satu kita untuk merubah mindset ya, bahwasanya uang itu bukan hanya sebagai alat transaksi, tapi dari uanglah kita bisa melihat kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita tuh konsumtif atau produktif begitu. Kita lebih banyak mengeluarkan hal-hal yang, sifatnya adalah untuk, foya-foya gitu ya, bahasa zaman sekarangnya gitu ya. Atau justru untuk mempersiapkan kehidupan kita di masa depan. Kita bakal tua, kita bakal punya anak, kita bakal meninggalkan warisan, apakah yang ditinggalkan itu adalah harta atau hutang gitu loh. Jangan sampai kita malah ninggalin hutang gitu ya ke anak-anak kita, kan nggak lucu gitu ya, mewarisi hutang gitu. Terus anaknya juga nggak mau kan, "Kok tiba-tiba saya diwarisi hutang?" Kan nggak ada yang mau seperti itu. Makanya, uang ini menjadi sangat penting. Lalu tentu menjadi penopang mimpi dan tujuan, ya. Hampir semua, tujuan hidup pasti tadi saya bilang, ada keterkaitannya dengan materi, ya. Contoh, ya antum pengen umroh, ada yang pengen ke Jepang, ada yang pengen ke Eropa, ada yang pengen punya rumah, gitu kan, Kakak minimal bikin punya gitu rumah tuh gitu, kakak jalin. ya gitu kan. Pasti, Kakak jalin nih. eee, Dibikin lebih bagus lagi. boleh di-mute teh, gitu. Iya, kenapa tuh? Oke, gitu ya. Dan yang ketiga tentu karena basically saya Islam gitu ya, Muslim, tentu uang adalah amanah yang akan dihisap, ya, dan akan dipertanggungjawabkan.
baik cara mendapatkannya maupun cara mengeluarkannya. Atau dikeluarkan untuk apa? Setidaknya ada 3, sebab kepemilikannya, terus sebab pemanfaatannya, dan juga sebab-sebab pengembangan. Ada 3 yang akan menjadi poin dari hisab. Nah, ini menurut data. Pengen nanya sih teman-teman, boleh di chat di kolom ya, komentar ya. Ada yang tahu nggak bedanya literasi dengan inklusi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Literasi dengan inklusi. Boleh lah ya, searching Google dulu. Boleh di chat di kolom. Apa bedanya literasi dengan inklusi? Boleh? Aduh, udah ada itu. Ya boleh teman-teman di komen apa tuh bedanya. Ya, jadi ini mungkin sering kita dengar ya. Ini bahasa bahasa Indonesia yang sering kita dengar, literasi. Buat teman-teman yang senang nulis, literasi itu penting. Literasi itu ya oke lah. Kalau tidak, mungkin tidak ada yang paham deh. Memang harus dijelaskan. Nggak apa-apa ya. Literasi itu sederhananya adalah pemahaman. Seberapa paham kalian, ya, pemahaman, betul. Jadi seberapa paham kalian, tentunya karena kita aspeknya adalah keuangan, seberapa paham kita membaca, menilai, atau ya pengetahuan tentang keuangan tadi, knowledge tentang financial tadi. Jadi itu literasi, berarti dari 250 juta ya, di 2024 berarti sudah naik ya. Itu ada 65% orang-orang yang sudah paham dalam aspek pengetahuan, gitu ya. Dalam aspek pengetahuan. Terus yang kedua, inklusi. Inklusi itu sederhananya adalah eh, penggunaan. Jadi kalau literasi itu pemahaman pengetahuannya, kalau inklusi itu penggunaan. Penggunaan apa? Penggunaan tentang biasanya produk-produk digital, tools-tools keuangan. Jadi eh, menurut teman-teman, literasi atau inklusi yang lebih penting? Pengetahuan atau penggunaan yang lebih penting? Ada yang tahu? Inklusi, inklusi, dua-duanya. Ini gak punya pilihan ya. Gak punya pilihan, dua-duanya. Ya, ternyata yang paling penting itu adalah literasi, teman-teman. Kenapa? Karena banyak orang yang senang menggunakan, tapi dia tidak paham apa yang dia gunakan. Ya udah digunain. Contoh ya, terkait dengan produk-produk digital lah misalnya. Banyak orang yang pakai bukan, menggunakan platform-platform investasi misalnya, tapi dia nggak paham gitu. Bagaimana cara menggunakan atau boleh atau tidak gitu loh. Jadi eh, ternyata literasi itu lebih penting. Sama halnya kayak gini ya teman-teman. Kalau bicara tentang eh, makan atau jangan makan. Contoh tentang sholat. Tentang sholat. Teman-teman sholat aja, tapi nggak tahu sholat yang benar itu gimana. Yang seharusnya itu gimana. Yang boleh dan tidaknya itu gimana. Sholat aja yang penting gitu. Yang penting sholat gitu. Bukan sholat itu penting. Pentingnya itu di bagian mana. Ya, makanya literasi itu menjadi tadi fundamental dalam menjalani segala aktivitas-aktivitas kita. Kenapa? Karena segala keputusan yang kita ambil itu pasti berdasarkan seberapa paham kita tentang hal itu. Ya. Kalau kita nggak paham itu boleh nggak boleh, misalnya contoh nggak paham tentang babi itu haram, ya udah dimakan aja gitu. Begitupun akhirnya sehingga kalau ini di tahap mahasiswanya masih literasi keuangan itu hanya di 56%. Oh berarti ini skala nasional. Sehingga banyak mahasiswa yang sudah menggunakan produk keuangan mungkin tapi belum paham cara ngelolanya. Ya mungkin terkait boleh tidaknya, resikonya, mana yang boleh dan mana yang harus.
Makanya kalau kita melakukan sesuatu, yang paling penting adalah tadi memahami dulu bagaimana sesuatu itu bekerja. Kayak gitu. Oke, ini mungkin sedikit apa ya? Sedikit nyenggol teman-teman. Oh, sedikit nyenggol teman-teman bahwasanya memang permasalahan kita saat ini adalah bahwasanya kita ini eh, nggak punya anggaran. Nggak punya anggaran tuh artinya adalah tidak punya plan. Uang kita mau keluar kemana? Uang kita mau keluar untuk apa? Ya berdasarkan mood aja sih ya kalau lagi atau berdasarkan kondisional aja. Kalau tiba, oh memang waktunya ngeluarin ya ngeluarin. Sehingga ini menjadi masalah. Masalah ketidakteraturan itu. Jadi makanya kenapa mungkin di yang tadi yang pertama kita ngerasa bahwasanya kayak kok habis terus ya? Kok bisa ya habis terus ya? Gitu. Nah mungkin bisa jadi karena kita nggak punya plan. Minimal sebulan. Bagusnya seminggu. Bagusnya sehari. Sehari kita punya plan. Jadi pagi hari kita udah skemakan kira-kira kita mau ngeluarin hari ini untuk apa aja ya. Sehingga kita bisa memilah dan memilih mana yang harus, mana yang tidak harus. Mana yang urgensi, mana yang tidak urgent. Yang kedua, biasanya ini ya, style-nya Gen Z banget sih. Ya, godaan lifestyle. Nongkrong, ngopi, atau FOMO. FOMO akan sesuatu gitu ya. Kayak misalnya nggak boleh takut gitu ya. Takut ketinggalan tren, takut ketinggalan zaman gitu. Ini biasanya apalagi Gen Z itu selalu ini ya, selalu berlindung di kata self reward. Self reward. Ini kan self reward gitu. Ini kan ya cara merayakan diri sendiri. Bukan nggak boleh ya teman-teman, boleh. Nanti kita bakal dibahas. Boleh. Maksudnya dalam arti eh, ini problem. Bolehnya seperti apa nanti kita bahas ada di slide-slide selanjutnya. Lalu yang ketiga, ini yang tadi sudah disinggung di awal, bahwasanya kadang-kadang kita tuh nggak melek gitu, nggak melek finansial gitu. Wise, bentar. Kenapa ini? Kita teman-teman. Ternyata reconnect. Oke. Oke. Aman? Ya, kadang-kala ini menjadi sebuah permasalahan kita. Karena kita nggak tahu tentang tata cara pengelolaan keuangan. Padahal keuangan itu penting. Gitu. Lalu yang keempat, tidak punya dana darurat. Ya karena apa? Ya tadi, uangnya udah selalu habis di bulan itu. Selalu habis di akhir bulan, nggak pernah ada sisa. Nggak pernah ada, ya untuk nabung bahkan. Gitu. Sehingga kita ngerasanya, wah habis terus. Gitu. Nah, makanya hari ini kita akan ada sesi 5. Jangan dilihat sesinya ya teman-teman, sedikit-sedikit kok. Jadi untuk membedakan section aja. Ya, untuk membedakan section biar pembahasannya itu lebih terfokus. Ada 5 sesi. Ada kita bangun mindset kita dulu. Yang kedua kita sedikit mungkin ada prakteknya, simulasinya dan juga ikhtiar, tawakal dan mulakah. Dan terutama ini bukan boros, mohon maaf. Ini ternyata boros dan pelit dalam pandangan Islam. Ini menjadi poin penting ya. Boros dan pelit dalam pandangan Islam. Oke, kita bahas dulu bahwasanya di sesi satu ini kita akan membahas tentang rezeki itu. Aman ya teman-teman? Aman? Aman ya? Aman, Pak. Aman. Boleh ditulis di kolom komentar ya, aman ya? Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Oke, kita bahas bahwasanya rezeki kita adalah amanah.
Karena rezeki, kalau dalam Islam, rezeki itu tidak hanya selalu tentang uang. Dalam Islam banyak hal, segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan manusia itu adalah rezeki. Kesehatan, waktu, ilmu, ketenangan hati bahkan itu bagian dari rezeki. Nah, untuk itu di sesi hari ini kita akan membahas lebih ke harta adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena akan dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang didapatkan dan dikeluarkan. Seperti itu. Tuh. Oke, ini salah satu ayat Al-Kautsar ya. Kemudian kamu benar-benar akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu peroleh. Ini salah satu ayat tentang hisab. Kita akan hisab. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan hisab, teman-teman. Kalau teman-teman muslim pasti akan dihisab. Kalau teman-teman nggak muslim, ya nggak akan dihisab sih. Langsung, langsung di ini. Gitu ya. Karena sebagai amanah. Bahwasanya segala sesuatu, segala rezeki yang kita miliki bukanlah hasil dari mutlak usaha kita. Pasti ada anugerah. Atau bisa jadi juga ujian dari Allah. Kaya tidak selalu anugerah, miskin pun tidak selalu ujian. Bisa jadi miskin pun bisa jadi anugerah. Karena ya ibaratnya apa? Surga jalur tanpa hisab gitu. Apa yang mau dihisab? Gak punya apa-apa gitu kan. Atau bisa jadi eh apa namanya? Kaya pun jadi ujian gitu. Karena tadi tata cara mengelola kita. Tapi normalnya kita semua pengen kaya. Itu normalnya. Nggak mungkin ada orang yang nggak pengen kaya. Normalnya pasti pengen kaya semuanya. Saya pun sama gitu. Saya pun pengen kaya. Kenapa? Karena dengan adanya harta pun ya banyak eh, jalur-jalur surga lewat harta gitu. Gitu ya. Itu yang harus menjadi kenapa ini ya kau seperti ini. Sinyal seperti ini. Ya. Tuh. Yang kedua, ya, tentu cara kita membelanjakan harta, menunjukkan kualitas keimanan dan tanggung jawab. Sudah pasti, ya, sudah pasti eh, kalau apa kita harus lihat pola-pola dari uang-uang yang kita keluarkan, uang-uang yang kita dapatkan itu bentuk dari tadi kualitas keimanan dan tanggung jawab. Yang ketiga, harta akan dihisap. Balik lagi, akan dihisap. Ini menjadi poin penting. Wih, prinsip pengelolaan amanah. Ini penting. Eh, karena uang adalah amanah, maka kita sampaikan bahwasanya harta ini adalah amanah. Yang pertama, jujur. Jujur dalam apa? Baik mencari maupun mengelola. Baik mendapatkan maupun mengeluarkan. Jujur. Karena ini pondasi utamanya. Karena apa namanya? Ketika kita melakukan semuanya dengan kejujuran, maka insya Allah apa yang kita dapatkan dan apa yang kita keluarkan itu menjadi keberkahan untuk kita, terutama ya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah tidak menunda kewajiban. Nah, ini nih, ini yang sering dilakukan oleh banyak orang gitu ya. Dan semoga tidak, yang di sini enggak ya. Semoga yang di sini enggak. Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai. Menunda kewajiban. Amanah. Amanah juga berarti menunaikan hak-hak orang lain. Ya, baik teman-teman yang mungkin eh, berhutang atau bisa jadi teman-teman yang punya karyawan gitu ya. Menggaji karyawannya dengan tepat waktu, atau misalnya teman-teman yang menggunakan jasa orang lain, jangan sampai ditunda-tunda. Kenapa? Karena menunda kewajiban orang lain itu akan menghalangi rezeki kita. Itu sudah pasti. Teman-teman boleh tanya gitu loh. Teman-teman boleh tanya ke orang-orang yang dia punya hutang tapi nggak bayar-bayar. Dan jangan-jangan udah nggak bisa ditanya karena hutangnya ke kalian. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk dari tadi bisa jadi keterhambatan rezeki itu juga bisa jadi karena kita menunda kewajiban-kewajiban yang harusnya dikeluarkan. Entah itu perkara zakat, entah itu perkara hutang, entah itu perkara gaji, atau banyak hal. Banyak hal.
yang tentunya ini adalah bagian dari kewajiban. Ya. Ketiga, menjaga keseimbangan antara pribadi, sosial, spiritual. Ini penting banget. Kenapa? Karena di dalam pribadi ada aspek-aspek yang harus punya batasan-batasan. Dalam sosial juga sama, terutama juga dalam spiritual. Dan ini ya tadi ya. Sebenarnya ini deskripsi, bukan deskripsi, apa? Penjelasannya, rinciannya dari yang tadi ya. Ya jujur tidak mengambil hak orang lain, kalau jualan tidak di markup fiktif ya, manipulasi laporan dan lain. Atau bisa jadi harganya 10 kali lipat dari harga, bisa jualan apa, misalnya jualan eh, batu misalnya, apa, jualan air di markup sampai harganya 5.000 dijualnya 50.000, 100.000 misalnya, kayak gitu. Tapi ada kadang suka ada aja yang beli ya. Air doa. Air doa. Yang kedua adalah menyampaikan kondisi yang sebenarnya, ya tadi kalau teman-teman jualan ya, disampaikan terkait barangnya cacat atau kalaupun telah. Jadi komunikasinya dijaga. Intinya sih tidak zolim ya teman, tidak menzolimi orang lain. Lalu mengelola keuangan dengan transparan, apalagi jika itu berkaitan dengan amanah orang lain. Ya teman-teman bisa diamanai sebagai bendahara kah, atau sebagai yang megang uang kas kah, atau apapun itu. Itu amanah. Dan orang-orang yang biasanya mendapatkan amanah itu mendapatkan rezeki lebih, kayak gitu. Lalu tadi ya, hutang, zakat, atau infak, bahkan kalau teman-teman punya iuran-iuran yang wajib ya, itu harus ditunaikan segera tuh, biar rezeki kita lancar. Lalu tadi menjaga keseimbangan pribadi, mengelola apa, kebutuhan hidup tanpa berlebihan, tidak boros, tidak pelit. Lalu nanti kita bahas boros dan pelitnya seperti apa, lalu berbagi kepada yang membutuhkan, sedekah, infak, bantu saudara. Tapi kalau saudaranya sudah dibantu tapi nggak tahu diri ya, jangan dibantu lagi berarti. Nggak ya teman-teman? Nggak, canda yang itu. Terus spiritualnya tidak melupakan zakat, wakaf, ya, terutama amal jari. Tadi hal-hal yang memang diwajibkan dan menjadi pahala yang long lasting gitu. Apa ibaratnya forever, selamanya. Ini penting, terutama amal jariyah dan juga wakaf. Oke, boleh saya pengen tanya nih teman-teman. Di kolom komentar aja kali ya, biar kelihatan interaktif gitu ya. Nanti jangan sampai saya bicara sendirian gitu. Jadi, apakah sudah kamu menganggap bosnya uang sakumu, uang yang kamu dapatkan itu sebagai amanah? Atau kamu kira-kira tahu gak sih uang kamu keluar untuk apa aja di bulan ini? Atau apakah ada rezeki yang belum kamu syukuri? Gitu. Hingga bolehlah dituliskan 3 bentuk rezeki kamu non materi yang yang minggu ini. Seminggu ke belakang berarti. Bolehlah ya. Kita sharing-sharing. Siapa tahu gitu ya, dari teman-teman yang lain ada pengalaman, ada yang membuat kita tuh jadi kena gitu ya. Begitu. Boleh lah ya. Boleh di kolom komentar lah ya. Sambil ini. Mas Halim, maaf boleh diulangi pertanyaannya? Emang nggak kelihatan ya? Ya, Iya, iya. nggak kelihatan ya. Bentar. Ya, jadi sudahkah kamu menganggap bahwasanya uang yang kamu dapatkan itu adalah sebagai amanah? Terus kira-kira kamu tahu nggak sih yang keluar di bulan ini untuk apa aja? Atau yang ketiga, apakah rezeki yang belum kamu syukuri di hari ini, di seminggu ini, di sebulan ini? Adakah rezeki yang belum kita syukuri? Lalu bolehlah dituliskan, mungkin di-sharing 3 bentuk rezeki non materi. Non materi ya, bukan uang maksudnya. Kalian dapatkan di minggu ini.
gitu. Boleh, aktif kan ya? Ada, ada kan ya? Boleh di kolom komentar sambil disampaikan. Izin ngomong langsung nggak apa-apa, Kang? Boleh. Oke, soalnya kalau di chat tuh harus keluar masuk buat nulisnya kayak Oh iya pertanyaan benar. kedua apa lagi ya gitu. Boleh, Iya, Kak Firda. untuk pertanyaan pertama sudah Kak, iya sejauh ini sudah sih Kang karena kan katanya apa gaji yang kita dapat itu sependek pemahaman Firda, gaji yang kita dapat itu atau rezeki yang kita dapat itu sebagian besar ada milik orang lain. Ya nggak sih Kang? Betul. Kalau misalkan keliru boleh diluruskan kembali terus kemana saja uangmu digunakan. Nah, jadi kan rencana itu Firda lagi belajar buat ngatur keuangan Firda sendiri. Nah, pada saat udah dihitung-hitung nih kayak kan insya Allah bulan ini Firda wisuda. Jadi kayak oh udah nih kayak plot-plotnya oh ini kayak gini. Tapi kenapa belum berakhir masih di awal Agustus tuh udah ngerasa uangnya tuh ada beberapa tepat sasaran, ada yang enggak. Jadi setelah semuanya rancu, nggak sesuai dengan apa yang Firda udah plot-plotin itu, Firda jadi ngerasa nggak mau nyatet lagi deh. Soalnya udah rancu nih keuangannya, kayak nggak jelas nih, kayak tadinya mau ke sini tapi tiba-tiba aja kayak nggak ke situ gitu. Jadinya rancu lagi keuangannya. Nah, setiap bulan Firda permasalahannya kayak gitu, Kang. Terus alhamdulillah sejauh ini rezeki yang Firda terima itu Firda syukuri. Kurang lebih seperti itu sih, Kang. Jadi masalahnya berulang-ulang terus. Ketika keuangannya udah nggak sesuai dengan rencana awal, udah malas lagi tuh buat ngatur keuangannya. Karena kayak, rancu lagi nih gitu. Harus nunggu nunggu bulan berikutnya lagi kayak gitu, Kang. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama Teh Firda atas sharingnya di hari ini ya. Memang kalau bicara tentang keuangan ya, eh, susah-susah gampang ya. Untuk konsisten itu susah-susah gampang. Tapi yang jelas memang ketika justru bagian terbaiknya adalah ketika kita sudah mulai merencanakan. Ya, bagian terbaiknya adalah sudah mulai merencanakan dan sebenarnya ya nggak apa-apa kalaupun tidak sesuai rencana sebenarnya. Yang penting kita tahu, kita catat dulu. Ternyata ya tadi kan permasalahan Kak Firda tuh sebenarnya udah tahu rancu udah nggak dilanjutin gitu ya. Padahal ya dilanjutkan dulu saja biar kita tahu. Setidaknya kita tahu nih, kita punya data bahwasanya oh ternyata uang kita tuh keluar untuk ke sini, ke sini, ke sini. Walaupun tidak sesuai dengan planning, tidak sesuai dengan anggaran, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, itu bagian dari proses kehidupan. Setidaknya kita punya uh, tools evaluator, evaluasi gitu, tools evaluasi gitu. Sehingga kita tahu apa yang harus dievaluasi. Justru memang itu bagian terpentingnya sebenarnya. Jadi kalaupun rancu ya jangan dimulai dari awal. Berarti ibarat kita udah satu nih, kita jangan ke nol lagi ya. Jangan sampai kita mulai lagi dari awal. Justru lanjutin aja tuh. Biar kayak tahu dulu aja sih kita tuh ngeluarin untuk apa aja gitu. Untuk eh, di bagian apa saja. Tapi good, bagus, keren, keren banget. Berarti sudah mulai ya, sudah mulai mencoba berarti ya, mencoba mengatur keuangan sendiri. Keren, keren, keren. Ini ada Nur Aini. Nah, Nur Aini nih. Kadang-kadang, oh iya, kadang-kadang. Berarti kadang-kadang ada yang enggak dong. Aduh. Kadang-kadang berarti kalau lagi error, kalau lagi bener gitu ya. Kadang-kadang bener, kadang-kadang error. Gak apa-apa ya. Setidaknya masih ada gitu bagian dari ya tadi kita paham. Nah, gitu ya. Terus apa? Sudah sesuai dengan pos masing-masing tapi masih suka cross border. Oh ya, it's okay. Berarti sudah mulai sebenarnya sudah mulai ya. Jadi udah keren banget sih kalau udah memulai itu. Menurut saya udah keren banget. Ya itu tadi balik lagi sama kayak tadi ya kafir udah nggak masalah sih sebenarnya kalaupun keluar untuk yang lain. Setidaknya ada catatan, setidaknya ada evaluasi sehingga kita tahu mana yang kedepannya mungkin bisa dikurangi. Oh ternyata bisa jadi planning kita tuh memang
apa ya, planning kita tuh juga kayak asumsi-asumsi kita tuh juga ternyata salah. Nah, dari asumsi-asumsi tadi ya datanya ada jadi bisa. Lalu alhamdulillah disyukuri ya walau kadang masih ada yang mungkin suka dikeluhkan. Ya wajar ya namanya manusia. Manusia itu memang tempatnya berkeluh kesah gitu. Jadi kalau berkeluh kesah ya wajar gitu ya. Kalau kita ngerasa ngeluh ya it's okay, no problem. Rezeki non materi, teman yang baik, kesehatan dan waktu. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, benar banget. Kadangkala kita punya, tapi kadang ada dua. Kadang teman itu juga bisa jadi bumerang, tapi bisa juga jadi anugerah gitu. Ujian atau anugerah gitu. Alhamdulillah berarti. Oke, next. Kita lanjut dulu. Karena materinya cukup panjang ini ya. Dua, dua. Masih, masih ini kan? Masih pada on kan? Ya nggak masalah. Kalau ada teman-teman yang keluar di invite lagi. Kita masih baru satu kok. Ya, kalau ada yang ini coba di share lagi di ini lagi. Ya, ketika kita menyadari bahwasanya rezeki itu adalah amanah, maka kita akan memunculkan tadi ya sikap hati-hati dalam pengeluaran atau lebih semangat lagi nih mencari rezeki yang halal dan tentunya lebih mudah bersyukur dalam keterbatasan. Ya, nanti kita ada bahas juga tentang ikhtiar, bagaimana menyikapi tadi, menyikapi. Lalu eh next yes, kita ini yang paling penting ya, yang paling penting yang memang temanya yang ini soalnya ya, temanya yang ini apa namanya praktek budgeting. Ya walaupun nanti ya saya cuman kayak ngasih rumusan aja. Rumusan ini berdasarkan ini ya, berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan orang-orang sharing tentang ya bagusnya sih segini sih, bagusnya segini. Ya, budgeting ya tadi sudah disampaikan di awal, itu adalah bagian dari bagaimana kita memplan, mengatur, merencanakan apa-apa yang memang kita akan dapatkan dan akan keluarkan. Dari yang kita dapatkan tentu bakal dikeluarin dong. Gitu ya. Sehingga tujuannya adalah agar pengeluaran kita tidak melebihi, ya minimal tidak minus lah ya, surplus mungkin ya, walaupun cuma 1.000 2.000 ya jangan lah ya, surplusnya jangan sampai kecil tinggi atau 150.000 dan lain nanti surplus. Lalu dana yang dialokasikan itu sesuai dengan kebutuhan. Pemasukan itu tidak selalu hanya dari gaji ya, banyak hal, banyak hal. Nanti kita bahas. Jadi dana itu dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Tersedia cadangan untuk ya tadi keperluan-keperluan mendesak atau hal-hal di masa depan. Karena sekali lagi ya, budgeting bukan sekedar alat penghematan, tapi budgeting adalah jadi teman-teman harus punya mindset bahwasanya ngebudget itu bukan menghemat ya, bukan. Budgeting itu bukan menghemat, tapi mengendalikan sebagai alat pengendalian. Untuk apa? Untuk boundaries, untuk batasan diri kita nih. Biar kita tuh nggak salah kaprah gitu lah. Biar kita tuh nggak salah jalan. Lalu memilih, tentunya memilih hal-hal yang lebih penting, gitu ya. Mana yang penting, mana yang urgent banget, mana yang tidak mendesak. Maka nanti ada matriksnya sebenarnya. Ada matriksnya, misalnya ini penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, nih. Tidak penting tidak mendesak. Nih. Jadi ada 4 matriks. Nanti itu bagian dari cara mengelompokkan sebenarnya. Mana yang bagiannya urgent, mendesak sekali dan harus dilaksanakan di hari itu juga, misalnya atau di bulan itu juga. Atau ternyata bisa bisa di entar-entar juga jadi bagian dari boleh deh nanti aja gitu. Atau spare budget misalnya kita mau beli sesuatu kayaknya kita ya nabung bahasanya. Ya, ini sekali lagi bahwasanya budgeting itu bukan hanya alat penghemat ya, menjadi alat penghematan cuman ada yang lebih penting itu sebagai alat pengendali. Sehingga dalam Islam sendiri bahwasanya memang hemat itu
siapa saja yang berhemat dia tidak akan miskin. Miskin dalam arti kata hidupnya tuh minus terus ya, susah terus ya. Setidaknya cukup. Itu cukup. Cukup itu udah level tertinggi dari kita apa? Dari mengatur budgeting keuangan ini. Cukup. Cukup beli makan, cukup bayar kosan, cukup apa? Cukup buat nabung ya, dan lain, cukup untuk berinfak dan lain-lain. Ya, gitu. Karena Islam itu tadi Islam mendorong umatnya untuk mengelola keuangan secara bijak, hidup hemat bukan berarti pelit, ya. Lebih ke menghindari hal-hal yang pemborosan atau hidup konsumtif. Budgeting adalah bentuk dari ikhtiar agar harta kita tuh nggak habis sia-sia, atau tetap bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Karena hikmah dari budgeting ini adalah melatih amanah yang di oke, sorry. Jadi memang untuk melatih amanah, terus menjaga diri dari utang-utang yang tidak perlu gitu ya. Ada kadang-kadang ada orang yang hobinya tuh memang ngutang sih. Hobinya ngutang. Kenapa berhutang? Perlu? Enggak juga sih, hobi aja. Ada, saya beberapa punya teman yang dia suka ngutang gitu. Tapi ngutangnya karena hobi aja, bukan karena kayak ya buat jaga-jaga. Nah, yang jaga-jaga ini nih yang harus dihati-hati ya. Jaga-jaga itu buat apa gitu. Nah, ini justru kita harus menghindari yang tadi. Mungkin ya untuk berbagi atau infak lebih baik atau menumbuhkan rasa syukur dan rasa cukup. Teman yang suka berutang untuk jaga-jaga bisa Kenapa tiba-tiba keluar Gemininya ya? Oke. Nah, Nah, ini bagian terpentingnya tuh ini. Ini bagian terpentingnya tuh. Oke. Bentar, udah pindah belum? Oke. Jadi salah satu langkah adalah untuk budgeting adalah tadi mencatat semua pemasukan. Pemasukannya dulu dicatat. Jadi kira-kira kita dari apa? Dari semua ikhtiar yang kita lakukan, kira-kira kita akan berpotensi mendapatkan harta berapa atau mendapatkan uang itu berapa. Ya itu dulu yang apa? Yang dicatat gitu ya. Karena kalau kita nyatet pengeluarannya dulu nanti stres ya. Ternyata pemasukannya tidak sesuai pengeluaran. Gitu kan. Stres kalau kita nyatetnya pengeluaran dulu. Ya, pemasukan tuh banyak ya. Bisa dari bekerja, uang saku, beasiswa. Beasiswa juga termasuk ya. Terus juga freelance, les, private ya. Terus juga nulis-nulis ya kan, kadang ada yang suka nulis-nulis, bikin e-book digital gitu ya, produk-produk digital. Terus juga termasuk juga dari hadiah atau ya kira-kira kita misalnya lagi cek-cek lemari gitu ya. Kayaknya ini bisa dijual deh, kayaknya bisa dijual. Atau bahasanya apa? Pre-love gitu ya, misalnya. Itu. Yang kedua, kelompokkan, baru dikelompokkan. Ya. Udah dicatat pemasukannya, terus mulai dikelompokkan. Mana yang termasuk kehidupan pokok, kebutuhan pokok? Ya, kebutuhan pokok itu berarti kebutuhan yang nggak boleh nggak keluar gitu. Harus banget keluar di bulan ini. Kalau nggak, kita nggak bisa hidup gitu. Kalau nggak ada kebutuhan pokok tadi, kita benar-benar nggak bisa hidup. Ya, terutama makan, bensin, terutama juga biaya tempat tinggal kalau teman-teman punya kos-kosan gitu ya. Yang kedua adalah kebutuhan pendidikan. Nah, ini mungkin kalau dari teman-teman tadi ada yang kuliah, ada yang ya ibaratnya sebenarnya kalau berat sih ya kalau misalnya tadi wisuda misalnya. Wisuda di hari itu baru kita ngumpulinnya di bulan itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya planning gitu ya, wisuda setahun lagi kan bisa dibagi gitu. Kalau wisudanya 5 kan, oh sebulan bisa nyicil 500. Kalau seperti itu. Jadi kadang-kala terasa berat itu karena beban itu di depan mata. Tapi kalau kita mikirinnya udah jauh ke depan tuh, insya Allah kita nggak akan ngerasa berat sih. Gitu. Terus yang ketiga kebutuhan sosial tadi infak, ini terutama infak dan sedekah. Kalau teman-teman punya infak-infak yang wajib ya itu diutamakan, harus diutamakan.
Lalu tabungan, dana darurat, hiburan. Nah ini tadi bagian dari self reward. Jadi kalian juga harus punya batasan self reward kita tuh di berapa gitu. Normalnya ini yang biasa dipakai sama orang-orang ya teman-teman. Ini yang biasa dipakai sama orang-orang dan juga termasuk eh, apa ya? Saya gunakan juga sih. Jadi bagusnya kita punya skema 4-3-2-1. 4-3-2-1. 4-3-2-1 ya. Kalau dari 1 juta harusnya simulasinya di samping ya. Oh ini. Ini misalnya ya ini kita yang kecil-kecil dulu aja ya. Kecil-kecil dulu. 750 sebulan. Berarti maksimal budgeting untuk kebutuhan pokok kita tuh di 40% dari 750. Tapi kadang-kala normal guys. Normal. Cukup gak sih segitu untuk sebulan? Kayaknya nggak cukup ya. Nggak cukup. Berarti apa yang salah? Ya pemasukannya harus ditambah gitu loh. Kalau memang ngerasa nggak cukup berarti ya pemasukannya harus ditambah. Makanya opsinya 2. Kalau nggak pemasukannya ditambah, ya pengeluarannya dipas-pasin gitu. Ya, normalnya 30% itu untuk tabungan. Walaupun sebenarnya bisa di 20% juga. 20% itu sudah termasuk tinggi juga kalau untuk tabungan atau dana darurat tadi ya. Lalu pengembangan diri. Nah, ini penting. Kenapa? Karena dari sinilah kita bakal lebih produktif atau bisa jadi dari pengembangan diri inilah kita bisa bakal dapat pemasukan income tambahan. Kayak gitu. Terus yang kelima tadi infak sedekah 10%. Ya walaupun 5% juga udah gede sih. 5% ya maksimal bagusnya 10%. Atau zakat 10%. Tapi 5% juga udah oke. Tapi 10% termasuk bagian dari infak terbaik sebenarnya. Gitu. Infak itu tidak selalu ya berbagi makanan, berbagi banyak hal. Ya, budgeting sama dengan amanah agar kita tidak boros dalam tadi dan tidak menahan hak orang lain atau sedekah tadi. Makanya di awal nih, di awal tuh bagus ketika kita punya eh, atau bisa jadi kalau kita sudah punya datanya, gitu, sudah punya datanya. Misalnya selama 1 tahun kita punya inputannya gitu ya. Terus di Excel, ya banyak platform kita catat di Excel, kita kategorikan ini kebutuhan pokok apa tabungan. Ini dari 4 ini aja, dari 4 kategori ini. Sehingga nanti selama sebulan kita tahu dari pemasukan kita berapa persen sih untuk kebutuhan, dari pemasukan kita berapa persen sih untuk tabungan atau untuk pengembangan. Bisa jadi seperti itu. Sehingga ketika kita sudah punya datanya dalam setahun, ya kita bisa memulai tahun depan tuh dengan pede gitu ya. Karena kita pakai data sendiri bukan asumsi orang lain. Itu lebih baik sih, lebih oke. Karena ini bagian dari ya sedikit tambahan saja. Gitu. Karena ketika kita tahu uang mau kemana perginya, kita bisa membuat uang itu bekerja lebih baik atau bahkan menjadi penyelamat kita baik di dunia maupun di akhirat. Oke, udah pusing teman-teman? Udah pusing ya? Sudah mulai mual-mual, sudah mulai mual-mual. Aman ya? Eh, apa namanya? Kadangkala memang yang kita butuhkan itu cuma konsisten, istiqomah. Istiqomah itu penting dan menahan itu juga penting. Menahan juga penting. Kadang-kala menahan juga penting. Ya, ini sedikit kasus misalnya uang saku kita 500, ternyata kebutuhan dasar kita 800 tadi ya. Ternyata kita lebih besar pasak daripada tiang, kebalik. Lebih besar tiang daripada pasak gitu. Bener ya. Pasak kan dasar. Nah, apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Ya, tadi ada 4 cara pengeluaran. Mana yang bisa dikurangi kita
Makanya kalau udah punya catatan tuh enak banget sih sebenarnya. Kalau kita punya catatan tuh enak sih. Kayak kita tahu tuh. Tapi sekarang tuh udah banyak sih aplikasi-aplikasi yang memang membantu untuk tadi ya financial planning, untuk nyatet-nyatet kalau apa pengeluaran gitu. Lalu kira-kira ya tadi apa saja alternatif untuk di pemasukan-pemasukan yang apalagi sekarang lo banyak ya. Banyak banget kayaknya. Apalagi di zaman serba digital ini luar biasa mudah untuk mendapatkan uang. Atau sesederhana tadi kita lagi ngodek-ngodek lemari tiba-tiba kayaknya ini udah nggak kepake nih jual deh. Kayaknya ini kayaknya ini masih bagus ya. Kalau di istilah akuntansi itu kita tuh jangan menjual sampai barang itu rusak. Justru kita menjual kalau ketika memang barang itu ada nilainya, itu lebih bagus. Ya bahasanya tuh menyusutannya. Jangan sampai kita jual barang yang udah nyusut banget, udah jelek baru dijual gitu. Padahal kita bisa apa menjual value lain dan mendapatkan value yang lebih. Atau bagaimana tetap bisa berinfak walaupun kecil atau apakah resiko jika tetap memaksakan gaya hidup. Nah itu. Ya. Oke, jadi ya. Yang pertama kita kurangi. Kalau ternyata pengeluaran teman-teman tuh lebih banyaknya di jajanan-jajanan kekinian yang sudah lumayan menyedot anggaran gitu. Atau bisa jadi bawa bekal itu termasuk metode untuk menghemat ya, bawa bekal ya. Makanya yang harusnya dibawain bekal terus gitu ya sama istrinya gitu ya. Biar lebih hemat gitu kan. Itu bagus sih. Lalu menggunakan wifi juga bagian mungkin menghemat anggaran kuota gitu ya. Biar nggak terlalu banyak. Kadang ini juga menjadi penting. Tapi kadang ada kampus-kampus yang wifi-nya itu nggak bener ya. Jadi tidak sangat termanfaatkan sekali gitu. Lalu yang kedua cari tambahan penghasilan yang halal. Sekarang tuh banyak. Kemarin saya baru lihat ada jadi dia tuh buka kayak semacam jualan gambar. Hasil dari desain di Canva gitu ya. Terus dia jual berupa e-book dan laku dan ternyata laku. Terutama untuk anak-anak TK gitu ya. Anak TK, anak kecil kayak gitu. Atau bantu nugas ya. Jasa jasa konsultan tugas sih. Misalnya, apalagi kalau teman-teman mahasiswa ya. Kalau mahasiswa tuh masih banyak peluangnya banget sih. Skripsi diduitin juga bisa. Atau jasa ketik juga bisa tugas ya. Boleh nyontek bayar loh. Jadi bagusnya tuh gitu ya teman-teman. Jadi kalian kalau mau dicontekin bayar gitu ya. Minimal infak seikhlasnya gitu. Nggak masalah. Justru itu cara kita memanfaatkan kepintaran kita gitu. Menjual. Bohong jangan ya teman-teman. Canda. Oke. eh Jualan ya jualan ini termasuk juga bagian dari ya penghasilan tambahan. Terus yang ketiga itu tadi mungkin bisa sewa kos bareng gitu ya. Laki-laki sama laki-laki ya, perempuan sama perempuan ini maksudnya nih. Jadi sewa kos bareng itu atau bisa misalnya kalaupun bisa ada mes di kantor juga bisa. Belanja barang ya hemat logistik ya. Kadang memasak itu lebih murah jadinya teman. Dibanding kita harus beli setiap hari itu masak itu lebih murah. Jadi masak sendiri itu lebih murah dibandingkan harus beli setiap harinya gitu, beli ke warteg misalnya. Bisa jadi makanya budget kecil tuh bisa cukup tuh untuk sebulan gitu. Oke, ini sedikit ya, sedikit tambahan lain Islam dalam strategi ya. Eh yang pertama adalah tidak bergantung pada utang konsumtif ya, terutama riba. Kalau dari riba udah tuh, pinjol dan lain-lain udah deh. Siap-siap. Ya teman-teman berhutang apalagi yang ada kaitannya dengan peribaan sudah dipastikan teman-teman akan hancur hancur-hancurnya. Wah, hancur-hancurnya. Ya maksudnya dalam arti ini
hidup kita tuh akan senantiasa selalu merasa kekurangan terus, nggak pernah ada cukupnya. Apalagi hutangnya itu untuk konsumtif. Wah, udah udah double kill, bahasanya double kill, ya. Udah mau hutang plus riba untuk konsumtif, tidak produktif. Kedua, berusaha secara halal adalah bagian dari ibadah. Karena tidak hanya baik, tidak hanya thayyib, tapi juga halal, halalan thayyiban. Itu saya cepatin aja. Sabar dan hemat lebih utama daripada gaya yang mencolok. Hemat. Nggak masalah kok kita ketinggalan zaman, nggak masalah ketinggalan tren, nggak masalah nggak minum kopi biasanya, kita biasa nggak minum kopi kenangan misalnya. Gitu. Tapi ya untuk hari ini kita bikin good day dulu aja. Good day. Ya kan versinya lebih lokal dan lebih murah gitu ya. Jadi hidup hemat itu bukan berarti kita pelit, tapi itu adalah cara kita untuk menggunakan harta kita itu sesuai dengan kebutuhan dan tidak boros. Dan Allah itu lebih menyukai orang yang seperti itu, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam banyak hal. Ya. Oke, ini sebenarnya harus punya catatannya dulu sih ya. Kalau nggak punya catatannya agak cukup sulit syukar gitu ya. Karena memang kalau kita punya catatan dari keempat kategori tadi, kita bisa menilai tuh mana yang kira-kira bisa kita kurangi. Dari kategori kita tadi sebenarnya bisa di sub akunkan lagi gitu ya. Contoh untuk makan, untuk transport, untuk ini itu bisa dikategorikan lagi, lebih sub kategorinya lagi. Sehingga pengeluaran kita tuh benar-benar kayak tercatat, rapi, terus tahu keluar untuk apa gitu ya. Kayak gitu. Terus mungkin boleh nih teman-teman kalau punya ide atau teman-teman punya sharing pengalaman kira-kira ada gak sih biar sharing sama yang lain ide-ide yang bisa jadi penghasilan tambahan ya. Asal mau dan rajin. Dan tuliskan satu bentuk infak yang tetap bisa kamu lakukan setiap pekan, setiap hari, enggak setiap pekan. Di Jumat berkah bisa setiap Jumat, walaupun kecil tapi dikeluarkan, walaupun kecil tapi dikeluarkan. Ya, sebenarnya yang penting tuh yang dua tuh, mungkin biar bisa ngasih ide juga buat teman-teman apa tambahan-tambahan. Saya itu di UMK, saya itu termasuk salah satu apa ya pengurus di salah satu UMKM Bogor, dan hampir rata-rata semua dari mereka itu tidak punya pencatatan keuangan, dan mereka juga nggak mau meng-hire orang keuangan karena menurut mereka itu cukup mahal gitu. Itu juga bisa dijadikan alternatif tambahan. Contoh kita menjadi konsultan staf keuangan gitu ya, yang ya tugasnya ya secara teknis saja, bantu nginputin, bantu itu juga bisa jadi. Nah ini tuh opsi cukup opsional untuk mereka yang nggak mau nge-hire keuangan, tapi pengen keuangan mereka tercatat. Itu juga salah satu ide. Dan nanti nih saya di tanggal 24 juga mau ngisi untuk mereka nih. Mereka para UMKM di Kota Bogor. Dan harapannya sebenarnya salah satu sharing kita di hari ini adalah saya kayak apa ya, bisa menjembatani mungkin di antara teman-teman ada yang mau freelance, jadi saya bisa menjembatani tadi ya antara UMKM dengan teman-teman nih yang memang mau ngambil opsional tadi ya penghasilan tambahan. Niatnya ke sana, jadi makanya ini duluan baru nanti yang UMKM gitu. Jadi saya juga pengen coba kontribusi ke teman-teman, setidaknya bisa memberikan ide, memberikan wasilah, dan menjadi tadi mungkin bisa jadi sumber tambahan teman-teman juga. Nah, nanti ke depannya harapannya ya semoga nanti saya bakal sampaikan nih kayak gitu. Jadi salah satu hal yang akan saya sampaikan adalah
Kalau kalian nggak mau nge-hire tim keuangan, ada kok gitu orang-orang yang mau ya mau untuk tadi mengelola keuangan kalian tanpa harus dibayar mahal. Dalam arti mahal itu ya sesuai standarnya digaji gitu ya. Nanti kesepakatannya seperti apa nanti diobrolkan. Ya. Boleh kalau yang punya ide-ide disampaikan. Karena ini saya seneng quotes ya, quotes. Karena setiap keterbatasan kita setiap keterbatasan adalah ladang ikhtiar. Allah membuka banyak jalan bagi mereka yang mau berusaha dan fokus pada solusi bukan ngeluh. Udah tahu kurang, ya udah tahu faktanya kurang gitu. Udah tahu masalah gitu loh. Terus kita meratapi masalah tadi kayak mengeluh terus bukan fokus pada ya kalau udah tahu kurang, udah tahu ngeluh, ya fokusnya apa gitu. Solusinya apa? Harus gimana? Bisa tanya kok banyak teman-teman yang bisa ditanya gitu. Banyak teman-teman yang bisa mintai tolong mungkin dan lain-lain. Banyak. Nah, jadi kadangkala mengeluh itu membuat kita tuh menjadi tidak produktif. Jajan kopi memang the best of the best dari cost of apa financial personal kita ya. Jadi memang jajan itu ya tidak ada orang yang tidak suka jajan sih. Mustahil. Tidak ada orang yang tidak suka jajan. Semuanya pasti suka jajan. Itu masalahnya. Oke. Terima kasih Kak Nur Aini. Ya. Ikhtiar dan tawakal dalam mengelola keuangan. Nah, ini banyak orang yang memahami tawakal itu secara keliru adalah pasrah ya. Makanya dalam versi tawakal ini ada dua versi, yaitu pasrah dan berserah. Pasrah itu adalah ketika kondisi di mana kita benar-benar menerima segala sesuatunya dengan ya udah dengan 100% penuh dengan keikhlasan gitu ya. Ya, penuh dengan keikhlasan tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha. Sedangkan berserah itu nanti ada proses untuk ikhtiarnya dulu, baru dia berpasrah gitu. Sudah diikhtiarkan sekuat mungkin, sudah dicari opsi terbaiknya, wasilah-wasilah terbaiknya, tapi ternyata hasilnya belum sesuai harapan. Itu baru berserah. Makanya kita coba bahas tentang ikhtiar dan tawakal ini. Ikhtiar dan tawakal. Jadi kita bisa kita tidak bisa hanya berharap uang itu ada gak sih uang yang datang sendiri? Ada gak sih? Tiba-tiba uang jatuh dari langit gitu. Nggak ada kayaknya. Uang jatuh dari langit kayaknya nggak mungkin. Jadi ya, atau kita wajib mencari cara yang halal. Ya tadi ya. Udah tahu uang kita kurang sebenarnya. Pemasukan kita tuh kurang gitu. Pengeluaran kita lebih banyak ternyata dari pemasukan. Walaupun udah dikurangi, tetap aja faktanya kebutuhan pokok kita lebih besar. Minimal yang kebutuhan pokok dulu kan. Kebutuhan pokok kita ternyata lebih besar. Jangan dipaksakan untuk terus. Contoh kalian kerja di tempat yang gajinya kecil misalnya. Terus kita tetap kayak, ya udahlah, nggak apa-apa ya, mungkin Allah kasih rezekinya. Ya enggak gitu guys. Cari yang lain gitu. Cari yang lain, cari yang lebih besar gitu ya. Makanya saya selalu punya prinsip yang minimal banget. Saya kerja di suatu tempat tuh ya paling 3 tahun minimal. Maksimal apa minimal ya? Minimal. Minimal atau maksimal. Minimal 3 tahun, minimal maksimal ya 3 tahun. Kenapa? Karena menurut saya 3 tahun itu udah titik di mana kita tuh bisa terus grow up. Tuh yang ketiga, kita tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena kita sudah ikhtiar, kita serahkan semua hasilnya kepada Allah. Itu makna dari ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha aktif serius. Jadi bukan cuman ikhtiar itu ya yang penting usaha tanpa ada plan, tanpa ada rencana gitu. Harusnya ikhtiar itu terencana, terplanning. Kadang-kadang ikhtiar itu karena kondisional aja. Padahal bagusnya itu harusnya kita plan. Kita tahu bahwasanya wah kayaknya pengeluaran kita nih hari ini bulan ini besar. Kita harus cari nih tambahan-tambahan lain gitu. Apa yang bisa dijadikan tambahan untuk bisa menutupi pengeluaran kita di bulan ini misalnya. Karena kita punya akal gitu. Manusia itu makhluk yang hebat, makhluk yang sempurna gitu. Nah, karena dia punya akal. Dari akal itulah terbangun kehendak.
dari akal itulah terbangun kecerdasan. Yang kecerdasan tadi bisa dimaksimalkan. Yang kuncinya adalah tidak menunda, nggak mager-mageran gitu, dan tidak ya, menggantungkan hidup pada orang lain. Yang kedua adalah tawakal, menyerahkan hasil dari usaha kita kepada Allah. Dan keyakinan bahwasanya Allah itu tahu yang terbaik buat kita. Ini mindsetnya ya. Biar kita tuh bisa ikhlas dalam menjalani hidup. Oh, kalau kita sudah merasa ikhtiar kita sudah maksimal, ternyata hasilnya tidak maksimal, it's okay. Itu bagian dari, oh mungkin ini yang terbaik dari Allah. Setidaknya kita sudah mencoba. Jangan sampai kita gagal tanpa mencoba gitu. Gagal dengan mencoba itu lebih baik dibandingkan kegagalan karena tidak mencoba. Hasilnya ya ini tadi bisa menjadi hikmah atau bisa menjadi evaluasi untuk ke depan. Gitu. Seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan kembali sore dalam keadaan. Burung itu pasti nggak mungkin ada yang kelaparan gitu. Karena dia ikhtiar mau berangkat dari sarangnya nyari makanan gitu. Nah, ini salah satu hadis yang saya sukai juga, dan bentuk dari benar-benar kayak ikhtiar. Ini memang ikhtiar, nggak bisa loh cuman diem aja kita mau dapat uang lebih tapi kita diem aja, kayak itu sesuatu yang mustahil gitu, percuma gitu. Oke, ini aplikasi ikhtiar dalam keuangan nih, mencari uang halal, menjual barang, upgrade skill. Ya, upgrade skill tadi akhirnya bisa jadi teman-teman membangun relasi sendiri gitu ya. Relasinya makin banyak peluang juga dalam eh, mendatangkan rezeki. Itu pasti sih. Teman-teman yang sering ketemu banyak orang itu pasti banyak peluang-peluang rezeki itu lebih banyak dibandingkan yang introvert gitu ya, mungkin bahasa sekarang introvert, dan tentunya mengelola waktu. Oke, sini sedikit dikit lagi ya. Ini tinggal mindset aja sih. Kita beberapa. Kalau prinsip tawakal yang sehat, tidak mengandalkan orang tua sepenuhnya jika kita sudah dewasa. Ya kalau bisa yang masih disupport sama orang, ya nggak masalah ya, bukan nggak boleh. Nggak masalah kalau masih disupport orang. Tapi kita udah coba mulai apa ya, mencoba bermandiri, mandiri gitu ya. Lalu tidak panik, tidak. Tentunya yang paling penting itu kita harus punya guru atau teman yang memang bisa dijadikan sandaran untuk solusi kita, untuk mencari ya tadi ya, untuk solusi, untuk apa, tukar pikiran. Tentunya teman-teman yang memang kadang-kala kita punya teman-teman yang kalau udah bahas bisnis tuh udah males banget ya. Mereka tuh kayak, ih apa sih bahas-bahas yang kayak gini, kayak mereka merasa bahwasanya membahas tentang bisnis itu adalah sesuatu hal yang berat. Padahal itu penting. Emang kalian bakal muda terus. Emang kalian bakal sehat terus ya. Emang kalian bakal hidup terus. Ya balik lagi, kalau jangan sampai kita mewarisi hutang ke anak-anak kita gitu ya. Jangan sampai kita mewarisi kesusahan-kesusahan gitu. Jangan sampai masa tua kita justru menyusahkan anak-anak kita. Itu yang penting saya. Lo tetap berdoa, bersedekah, dan menjaga hubungan baik dengan orang tua. Nah ini penting. Karena orang tua itu adalah sumber dari keberkahan. Sumber dari terkabulnya segala doa. Gitu. Yakin bahwasanya Allah itu mengatur rezeki di waktu yang paling tepat. Tapi tentu balik lagi harus ada ikhtiar. Ya ibaratnya ikhtiar dulu aja dulu, A, B, C, D, F. Lakuin aja dulu. Nanti masalah dapat atau tidaknya biarkan Allah yang menggerakkan. Jualan aja dulu. Atau misalnya share aja dulu gitu ya. Kalau affiliate bikin konten aja dulu gitu ya. Nah, apapun itu ya. Masalah mau tidak maunya ya sudah. Itu bagian dari eh, hasil yang Allah sudah berikan. Itu oke, kita next aja yang ini. Karena Allah itu tidak melihat hasil, tapi juga melihat usaha. Allah itu tidak melihat hasil, tapi usaha yang kita lakukan. Seberapa besar usaha yang kita lakukan. Terutama ini akan membangun mental yang tangguh, sabar dalam proses. Nah, ini
Masih aman? Saya yang nggak aman kayaknya. Nih ya, sebenarnya saya nggak aman gitu. Ya, ini kita sedikit materi tambahan. Ini harus sedikit konsentrasi ya di sesi terakhir ini. Karena ini bagian terbaiknya, bagian terbaik. Ya, bagian terbaik karena setelah ini udah gitu. Ya, terkait dengan boros dan pelit. Kadang-kala kita selalu apa ya? Salah definisi. Salah bisa jadi persepsinya berbeda. Banyak itu yang dikeluarkan banyak tidak selalu boros, yang dikeluarkan sedikit pun tidak selalu pelit. Itu mindsetnya. Jadi dalam Islam itu gak selamanya yang kita keluarkan banyak itu adalah bentuk dari pemborosan. Sebaliknya, tidak selamanya yang dikeluarkan sedikit pun itu bagian dari pelit ya. Atau bahasanya itu tabzir dan bukan. Jadi dalam Islam boros itu adalah bentuk dari menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau berlebihan dari kebutuhan yang wajar. Itu boros. Jadi boros bukan hanya soal jumlah tapi juga tentang apa yang kita keluarkan gitu. Contoh sedekah 1 juta dengan misalnya gajinya 3 juta, sedekahnya 1 juta. Itu kan luar biasa besar kan. Dalam Islam ya itu tidak dikategorikan boros. Kenapa? Karena yang dikeluarkan memang untuk kebaikan. Apalagi kalau kita sedekah itu bentuk dari investasi kita di masa depan. Masa depan itu berarti akhirat kan. Jadi boros itu bukan hanya tentang jumlah, tapi juga tentang tadi pengeluaran itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Atau hanya sebagai tadi FOMO-FOMOan, gengsi-gengsian, atau cuman biar keren aja sih gitu. Atau bisa jadi itu bagian dari terpenting memang untuk kita gitu. Untuk ya contoh misalnya untuk orang-orang untuk pembisnis, mobil itu penting. Kenapa? Ya dengan mobil itu ya mungkin banyak customer yang lebih trust sama dia. Sama halnya kayak kiai-kiai misalnya. Kiai-kiai itu kan pada punya mobil bagus-bagus ya. Biar apa? Biar tadi, biar trust terhadap apa yang disampaikan itu juga jadi lebih apa? Lebih masuk gitu loh. Jadi ibaratnya kalau udah apa? Ngelihat, ini mah kiainya luar biasa ini mah. Bawanya bawa mobil gitu. Dan ini mah ini pembisnisnya sukses nih karena dia punya gitu. Jadi tidak selamanya yang kita keluarkan walaupun itu jumlahnya banyak itu bagian dari pemborosan. Bisa jadi itu bagian dari ada value-value lain yang sedang apa dicari kah di apa. Terus pelit. Nah, sama halnya menahan harta atau enggan berbagi atau membantu orang lain padahal dia mampu. Sifat ini sering muncul karena takut kekurangan dan terlalu terikat pada harta ini. Jadi dalam hal ini lebih ke menahan harta. Tapi kalau misalnya menahan pengeluaran yang tidak diperlukan bukan berarti contoh misalnya. Misalnya teman minjem uang nggak dikasih ya. Oh pelit lu gitu. Nggak juga, nggak selalu gitu. Nggak selalu. Nggak selalu, itu bagian dari pilihan kita sebenarnya. Memilih untuk kayak, ya kita mau ngasih mau enggak itu bagian dari. Bukan berarti kita nggak ngasih juga pelit gitu. Lebih ke tadi sama halnya kayak apa poinnya tuh kategori apa yang dijadikan untuk sebagai objek ya. Tidak hanya sebagai subjek tapi juga objek. Ya, ini contoh boros dalam kehidupan tadi membeli minuman kekinian setiap hari ya. Padahal ada yang lebih sehat, ada yang lebih murah gitu ya, kopi buatan sendiri atau tadi ya yang nyeduh sendiri. Kita bisa apa? Lebih sehat lagi air putih atau belanja online secara impulsif. Impulsif tuh kayak eh, benar-benar highway. Kemarin saya dapat insight bagus nih teman-teman untuk memilah. Kadang-kala kan perempuan itu seneng ya naro apa? Naro
barang-barang di keranjang ya. Entah di Shopee kah, di Tokped kah, atau di Lazada. Perempuan tuh seneng ya kalau bahkan kalau dilihat tuh di keranjang itu bisa 99 plus 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 gitu. 19. Padahal nggak dibayar-bayar, nggak di CO-CO, cuman ayo ini taruh di keranjang. Ini salah satu cara kita untuk memilah ya. Apakah itu sebuah kebutuhan atau memang itu sebuah keinginan saja. Jadi kalau teman-teman udah masukin ke keranjang, kalau di dalam waktu 1 minggu, ya dalam waktu 1 minggu teman-teman kayak kepikiran terus, gitu ya, kayaknya harus beli deh, kayaknya harus beli. Ya hari pertama, oke, kayaknya harus beli deh. Hari kedua, kayaknya penting deh. Hari ketiga sampai hari ketujuh ternyata teman-teman membutuhkan itu beli, ya beli. Tapi kalau ternyata hari pertama biasa aja, hari kedua biasa sampai seminggu atau setahun bahkan, udah mending karena itu sudah dipastikan itu hanya bagian dari keinginan saja, bukan kadang-kala kan kita suka termakan sama ini ya, marketing-marketing orang lain gitu ya. Jadi taruh aja di keranjang. Nah itu caranya gitu. Jadi kalau udah seminggu teman-teman ternyata di keranjangnya itu apa namanya? Ibaratnya nggak di CO-CO, udah hapusin aja. Sudah dipastikan itu barang yang nggak penting gitu. Karena kalau penting teman-teman pasti bakal kepikiran terus setiap harinya. Gitu. Terus yang ketiga adalah ini, membeli gadget atau pakaian mahal hanya demi gaya atau bahkan tekanan lingkungan juga bisa jadi. Tapi kadang kala pakaian juga penting ya. Ya sesekali boleh ya. Punya pakaian bagus juga boleh. Jangan sampai kita orang muslim tuh jangan sampai di ini kadang brandingnya orang-orang non muslim tuh orang muslim tuh miskin-miskin nih. Karena pakaiannya jelek-jelek. Jangan sampai kayak gitu ya. Ya boleh-boleh aja gitu ya. Membeli gadget dan memang penting untuk kebutuhan ya boleh. Kayaknya harus, nggak boleh enggak. Kenapa? Karena apalagi kalau teman-teman yang suka tampil di depan orang gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang yang menilai kita tuh karena pakaian, nggak bisa jadi. Jadi taraf berpikir kita tuh bisa dinilai dari pakaian kita. Ada orang yang seperti itu, ya. Karena pada akhirnya kita juga pasti ya akan dinilai cover-nya dulu sebelum dinilai isinya. Ya, apalagi kalau teman-teman yang seringnya ketemu klien atau misal ketemu orang-orang penting atau bahkan ketemu ya tadi para pembisnis dan lain-lain atau circle-nya orang-orang yang memang ya komunitas-komunitas itu penting banget sih. Oke, terus next, pelit dalam kehidupan. Nah, ini tidak mau bersedekah ya walaupun jumlahnya kecil gitu, 1.000 2.000 minimal setiap Jumat dirutinin. Itu minimal banget. Setiap Jumat atau lebih hebatnya lagi setiap subuh, itu lebih luar biasa lagi. Jadi setiap hari walaupun kecil, keren. Terus nggak mau bantu temen, tapi dilihat lagi ya kalau kita udah sering bantu juga bukan bagian dari kewajiban kita. Kita udah sering bantu ya bukan berarti kita harus bantu terus sih ya. Jadi kalau kita udah sering bantu dan ternyata kadang gini ya, kebaikan pertama kita itu dianggap sebagai rasa syukur. Ya. Ya. Oh, kayak orang itu tuh kayak ngerasa benar-benar bersyukur banget. Kebaikan kedua itu bisa jadi menjadi sebuah kayak sesuatu yang diharuskan, bukan ya diharuskan gitu loh. Kok nggak ngasih gitu loh. Nanti yang ketiga kalau apa sudah diharuskan kadang-kadang akhirnya menjadi eh, kalau nggak tuh kayak sesuatu yang nggak boleh gitu loh. Jadi kayak nggak boleh, nggak ngebantu tuh nggak boleh. Udah diwajibkan kayak bener-bener nggak boleh gitu. Akhirnya kayak seakan-akan kayak dimusuhin aja gitu. Ya akhirnya jadi musuh kan akhirnya. Kalau kita melakukan kebaikan dan ternyata kebaikan kita sudah tidak pernah kita lakukan, siap-siap teman-teman bakal punya musuh. Itu pasti. Menolak berpasti-pasti dalam ini termasuk bagian dari ya keterlibatan kita dengan lingkungan sekitar. Karena kita hidup di lingkungan sekitar dan sebisa mungkin ya kita bersosial karena penting sih. Kalau kita bersosial juga bagian dari tadi membantu.
jangan terlalu ini. Oke, ini Islam menekankan pentingnya pengelolaan uang secara seimbang, artinya tidak mengikuti hawa nafsu, tapi juga benar-benar kayak ini benda saya butuhin sih. Jadi membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Salah satunya kalau yang di keranjang tadi ya, kalau udah lebih dari seminggu dan lain-lain. Kalau ternyata kebutuhan ya, kalau dia kebutuhannya besar ya, kalau bisa di planning gitu ya dari jauh-jauh hari, sehingga kita bisa menyisihkan setidaknya tidak berat ketika hari-hari. Ya, terus sisihkan sebagian uang untuk membantu sama dan biasakan menginfak ya. Karena kalau kita terbiasa infak ya, kita akan melatih hati kita untuk lebih ikhlas dalam menerima segala sesuatu. Oke, ini ya sedikit rangkuman biar teman-teman nggak, tadi kan cukup banyak gitu ya, cukup banyak. Teh 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 ini ada, aman deh ini, Aman, teh Pak. ini aman, aman ya, takutnya nggak ada gitu. Oke, yang pertama ini di sesi pertama kita udah bahas bahwasanya uang itu amanah, uang itu bukan bagian dari tujuan utama hidup. Ibaratnya uang itu hanya sebagai perantara kehidupan kita di dunia, dan juga dari uang tadilah kita bisa apa, diselamatkan di akhirat. Lalu kita memahami kondisi keuangan, harus ya kita harus aware sama kondisi keuangan pribadi kita. Jangan sampai kita sendiri pun nggak tahu kondisi keuangan kita gitu. Kita tahu kita nih dapatnya cuma berapa misal, tapi hidupnya tuh udah kayak apa, kayak sultan gitu. Terus Islam mengajar apa, sikap terhadap uang dipengaruhi oleh pola asuh lingkungan. Nah ini penting. Makanya penting banget memilih teman, ya, memilih lingkungan, memilih orang-orang yang dijadikan panutan itu penting. Karena dari situlah kita pasti sedikit banyaknya akan terpengaruh. Lalu Islam mengajarkan bahwasanya agar harta digunakan dengan tanggung jawab dan tidak berlebih-lebihan. Itu yang penting. Sesuai dengan porsinya. Terus di materi kedua tadi ya, manajemen keuangan sebenarnya. Lebih ke membuat anggaran, catat pengeluaran, evaluasi, prioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan, sisihkan untuk tabungan, sedekah dan dana darurat, dan tentunya manajemen keuangan yang baik adalah bagian dari ibadah dan amanah kita sebagai muslim. Itu yang penting. Lalu tadi gaya hidup dan godaan konsumtif ya. Ini penting banget karena kadang-kala kita suka tidak bisa mengontrol diri kita. Karena apa? Karena terpengaruh media. Kadang ada yang kayak ngelihat twing keluar gitu ya, misalnya apa yang keluar, minuman kopi misalnya. Terus tiba-tiba pengen beli gitu. Itu kadang-kala juga bisa terpengaruh karena media sosial ya. Karena kita ngelihat wing keluar ada kafe rekomendasi ya. Kayaknya harus ke sini deh. Kayaknya nggak boleh nggak ke sini deh. Kayak gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu. Terus membedakan antara kebutuhan dan keinginan, terus juga eh, apa ya, harus meredam FOMO tadi ya. Jangan sampai kita FOMO gitu ya. Ya kayak benar-benar kayak terbawa arus aja gitu. Jangan sampai kita terbawa arus. Kalau bisa kita berjalan di arus yang kita punya gitu. Berdasarkan ya pemahaman-pemahaman kita fundamental tadi. Hidup sederhana tidak berarti kekurangan. Nah ini yang penting. Sederhana itu bukan berarti miskin, kekurangan, enggak juga. Justru itu mungkin ada value lain yang kita dapat. Terus yang keempat tadi terkait dengan ikhtiar dan tawakal. Ini tadi ya, kalau tahu ternyata pengeluaran kita lebih besar, berarti kita harus dapetin pemasukannya minimal BEP gitu. BEP itu nol, balance gitu. Minimal masuknya 3, keluar 3 lah. Itu udah paling minimal banget ya. Jangan sampai kita masuk 3, keluar 4. Nah, itu hati-hati. Ya. Nah, berarti atau bisa jadi memang pengeluaran kita segitu dan kita nggak bisa maksain pengeluaran kita tuh dengan pemasukan yang segitu. Itu juga bisa jadi. Makanya yang paling penting, tapi di zaman sekarang banyak sih part time. Apalagi kalau teman-teman buka trades ya, itu eh tapi nggak tahu sih, sekarang udah mulai banyak yang impulsif juga sih. Jadi sudah banyak yang ini juga. Tapi awal-awal tuh bener-bener kayak platform Vibe
positive vibes aja gitu. Dengan kayak orang-orang yang nyari ya freelance, terus juga nyari knowledge dan ini, atau bahkan nyari relasi, itu di Threads enak banget. Cuman sekarang udah mulai banyak yang aneh-aneh sih kayaknya. Itu. Terus rezeki berasal dari Allah, tapi usahanya adalah tetap harus kita dari kita. Nah, kita sebagai manusia. Tawakal itu bukan berarti tentang hasil, tapi juga tentang menjaga adab dan doa. Itu penting, doa, bukan ibadah. Bahwasanya tawakal itu bagian kita dalam ibadah. Dan yang terakhir, ini terkait dengan boros dan pelit dalam pandangan Islam. Islam melarang sikap boros, mengamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting ya, mengamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Atau pelit menahan harta untuk hal-hal yang penting ini. Nafkah kah, atau misalnya banyak hal kayak gitu. Terus keseimbangan dicapai dalam bersikap bijak dan dermawan. Mahasiswa diajak, ini sebenarnya mahasiswa ya, targetnya memang mahasiswa tadinya. Sikap hemat dan menyisihkan sebagian hartanya untuk sedekah. Insya Allah dengan sedekah tadi banyak urusan-urusan kita yang Allah lancarkan. Tapi niatnya tetap karena Allah. Kalau kita dilancarkan karena kita sedekah, itu bagian dari bonus yang Allah berikan untuk kita. Niatnya tetap harus karena Allah, bukan karena pengen dilancarin rezekinya, pengen biar disehatin ya. Tapi niatnya tetap karena Allah. Adapun nanti kalau kita disehatkan sama Allah, ditambahkan rezekinya, itu bagian dari bonus yang kita dapatkan. Terus pengelolaan keuangan yang baik mencerminkan adab dan tanggung jawab kita kepada Allah. Oke. Wow, luar biasa. Non-stop. Keren ya. Pas ya. Saya memang targetnya sebelum zuhur udah beres sih. Jadi tadi walaupun ada beberapa yang di skip karena memang ya jangan sampai lewat zuhur lah. Kayak gitu. Itu ya, boleh kalau mau ada yang ditanyakan 1-2 orang, boleh banget. Nanti saya kembalikan lagi ke Teh Yuni dulu ya. Semoga apa yang tadi disampaikan itu bermanfaat, dan tentu ya kelola uangmu dengan ilmu ya. Ilmu itu penting ya. Lalu sikap dan iman, karena ketiganya ini fondasi kita dalam menjalani hidup. Dan juga keberkahan bukan hanya soal jumlah, tapi juga cara kita mengelolanya ya. Bukan banyak uang yang menentukan hidup kita, tapi juga cara kita memperlakukan uang tadi gitu ya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat, dan semoga sharing kita di hari ini ya ini menjadi awal orang ya. Jadi nggak bisa kayaknya kalau nggak ngomong gitu. Dan termasuk juga di MBA ini saya pengen bisa jadi wadah buat teman-teman, tidak hanya mencari ilmu tapi juga mencari rezeki yang lain. Gitu. Saya kembalikan lagi ke Teh Yuni. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Materinya tadi sudah selesai disampaikan. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu kepada Pak Abdul Halim Arifai, yang banyak sekali memberikan insight positif ya buat kita semua, terkhusus di tema kali ini ya, terkait dengan bicara soal keuangan. Dan tadi juga ada beberapa teman-teman yang udah sharing, dan di sini juga yang banyak ya yang aktif di kolom komentar gitu. Nah, seperti yang tadi Pak Halim sampaikan ya teman-teman, di sini kita belajar kembali gitu ya, bagaimana caranya mengatur uang gitu kan. Bahkan di sini bagaimana sih cara mengelola gitu ya keuangan berdasarkan Islam gitu kan. Karena kan di sini insya Allah semuanya Islam ya. Jadi ya kita segala sesuatunya pun ya harus berdasarkan dari Islam itu sendiri gitu. Dan tadi juga kita sempat sharing-sharing ya. Jadi uang itu bukan hanya soal nilai ya, tapi sebuah amanah gitu yang harus ya kita jaga juga gitu, bagaimana pengelolaannya, bagaimana uang itu dikeluarkan, apakah ke dalam sesuatu hal yang baik gitu kan ya, atau mungkin bisa memberikan keburukan buat diri kita gitu ya. Dan tentunya gitu di sini juga kita diingatkan kembali gitu ya, bagaimana biar nggak boros, nggak FOMO gitu kan ya, apalagi
yang aku rasakan gitu kan ya sebagai Gen Z gitu ya, yang sering terbawa arus nih, baik itu dari segi lingkungan atau mungkin dari apa ya, teman-teman kita sendiri gitu kan ya. Jadi ya diingatkan kembali gitu di kelas ini buat teman-teman agar bisa mengelola gitu ya keuangan itu sendiri. Oke, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin ya dari tadi apa yang disampaikan. Sebelumnya tadi udah ada beberapa pertanyaan ya yang diajukan atau yang dikasih nih sama pemateri kita pada hari ini. Jadi buat teman-teman tadi yang udah respon juga udah bagus banget nih gitu. Karena kan di sini kita sama-sama sambil belajar juga gitu ya. Dan ya sekalian mungkin bisa apa ya, bisa saling sharing gitu apa yang teman-teman dapatkan gitu kan. Sehingga nanti teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan apa yang teman-teman dapatkan sebelumnya gitu. Oke, mungkin di sini buat teman-teman yang mau nanya bisa diaktifkan aja ya. Boleh saya nanya Teh? Oh iya silakan. Kak Syamil ya, boleh. Baik, langsung aja ya Teh? Ya, langsung aja, boleh. Boleh perkenalan dulu kali ya, sedikit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan teman-teman, nama saya Samil Alimuddin Fathan. Izin bertanya, Pak Halim. Saya punya 2 pertanyaan terkait materi tadi. Yang pertama, saya udah coba ngobrol-ngobrol tentang pengelolaan keuangan, dan rata-rata orang itu mengatakan itu dana darurat dan tabungan itu harus dipisah atau beda lah gitu. Nah, tadi kan 40, 30, 20 ya, sama 10 itu. Tadi kan Pak Halim itu kan di skemanya itu kalau nggak salah, tabungan dan dana darurat itu sekitar 30%-an lah gitu. Nah itu gimana tuh? Maksudnya kalau misalkan tabungan sama dana darurat itu beda, nah itu dibaginya gimana? Apakah 15-15 atau 30-30 jadi 60 gitu? Atau gimana, Pak Halim? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya ini jadi polemik juga ya buat saya sendiri. Jadi alhamdulillah sebenarnya saya itu untuk pencatatan keuangan saya udah mulai dari masuk kuliah karena kan saya ngerantau juga. Jadi masalah budgeting itu memang penting lah buat saya sendiri karena saya sendiri udah merasakan gitu. Karena nggak ada budgeting nggak makan 2 hari udah pernah gitu. Jadi saya rasa penting lah budgeting itu. Nah saya tuh pengen tahu lah dari pemikirannya Pak Halim ataupun ada solusi juga dari Pak Halim karena ketika saya budgeting itu banyak orang yang ngomong kenapa sih antum serba dihitungin terus gitu, kayak kelihatannya kayak orang pelit padahal kita kan cuman buat berjaga-jaga agar nggak boros lah ataupun pelit tadi lah gitu. Nah itu sebenarnya cara budgeting yang pas ataupun biar nggak kelihatan pelit gitu gimana sih, atau emang mindset mereka aja yang salah gitu sih Pak Halim. Itu aja 2 pertanyaan saya, terima kasih. Langsung saja biar cepat ya. Oke, terima kasih Kang Syamil atas pertanyaannya. Alhamdulillah luar biasa. Dan eh, sesuai dengan keresahan orang-orang sebenarnya. Oke, terkait dengan sebenarnya bukan normal, sebenarnya kadangkala eh, kadangkala dana darurat pun kita ngambil dari tabungan sebenarnya. Jadi memang secara persepsi sebenarnya atau secara tujuan itu sebenarnya sama sebenarnya. Secara tujuan sama untuk apa? Sama-sama untuk memisahkan uang yang tidak kita pakai sebenarnya kan gitu. Kalau ternyata terpakai itu bagian dari surplusnya kita sebagai nabungnya kita, berarti bulan ini alhamdulillah bisa berhemat. Tapi kadangkala ya bahasanya apa ya? Bahasanya minjem ke tabungan gitu ya. Minjem ke tabungan juga kan bagian dari kayak itu bagian dari pemakaian dana darurat kita sebenarnya. Jadi dana darurat dan tabungan itu dalam hal ini ya saya juga bertanya beberapa coach sama aja sebenarnya. Tapi nanti ada yang membedakan gini. Tabungan itu ada tabungan yang produktif, nah ada juga yang kayak gitu. Jadi bahasanya investasi. Nah, tabungan itu bisa dibagi 2 lagi. Ada tabungan yang aktif, ada tabungan yang pasif. Nah, tabungan aktif berarti tabungan yang produktif, tabungan yang bisa menghasilkan uang lagi. Nah, itu ada tuh yang kayak gitu. Nah, itu boleh dipisahkan. Tapi kalau tabungannya pasif,
ya. Sebenarnya secara mindset persepsi itu ya saya tanya beberapa coach itu sama aja sih. Kadang-kala kita juga ngambil uangnya dari tabungan masalahnya, bukan dari dana darurat. Tapi boleh. Tapi ini kan tadi ya saya sampaikan di awal bahasanya itu bukan bagian dari sesuatu yang baku ya. Makanya yang bagus itu, yang oke itu sebenarnya basis datanya adalah dari kita sendiri. Bagus nanti kalau udah dimulai dilakukan, justru apresiasi banget kalau sudah dilakukan gitu ya pencatatan keuangan. Dari pencatatan tadi kita bisa memilah dan memilih kan akhirnya ternyata budgeting untuk kebutuhan pokok kita di angka berapa persen. Dan itu akan kalau rutin selama 1 tahun itu kita bakal dapat datanya tuh. Dan pasti di tahun depan kita bakal lebih apa? Lebih aware lagi, lebih hati-hati lagi, lebih apa? Kalau bahasa prediksinya tuh udah 99% nggak akan meleset nih uangnya keluar buat pasti buat ini nih gitu. Pasti buat makan tuh pasti segini ya. Mungkin ya sesekali mungkin meleset tapi secara persentase keberhasilan tadi ya, keberhasilan prediksinya tuh lebih besar gitu karena kita punya data sendiri. Jadi kalau permasalahan terkait tadi ya tabungan dan dana darurat sebenarnya sama saja. Mau dipisahkan boleh, mau disatukan. Tapi normalnya memang dana darurat tuh di angka 10%. Kalau beberapa teman-teman tuh dari ya biasanya menyisakan di 10%. Itu dana darurat tuh. Itu udah paling kecil mungkin. Udah paling kecil gitu. 10%. Karena tabungan tuh harus besar. Karena tabungan itu bakal jadi nanti prioritas kita untuk ya untuk segala hal-hal yang kita inginkan, untuk segala hal yang kita sedang rencanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, eh ya, kalau bicara data ya tadi apa terkait dengan literasi keuangan, memang lebih banyak orang yang tidak mengetahui, tidak memahami tadi baik terkait produk keuangan atau bahkan terkait dengan tools-tools keuangan. Justru tidak selamanya yang orang sampaikan itu adalah kebenaran. Tidak selamanya juga yang kita lakukan itu adalah sebuah kesalahan gitu. Benar dan salah terkait hal-hal yang mubah itu adalah bagian dari persepsi kita sebagai manusia masing-masing gitu ya. Jadi masing-masing manusia itu punya persepsi. So, kalau saya dalam kondisi ya tadi Pak Syamil, ya menurut saya apa ya, bisa dilihat dari hasil sih sebenarnya. Ya. Produktif atau tidaknya kita tuh bisa dilihat dari hasilnya. Pelit atau tidak itu bisa dilihat dari hasilnya. Hasil dari apa? Hasil yang kita keluarkan, gitu. Hasil yang kita dapatkan. Bisa jadi ya tadi balik lagi. Ya kalau mindset pelit dan makanya harusnya ngikut ini nih. Teman-teman Anda harusnya ngikut ini. Biar dia nggak biar tahu boros dan pelit itu kayak gimana. Suruh WA saya aja. Terus saya kasih tahu ya boros dan pelit itu kayak gimana. Jadi tidak selamanya yang menahan uang itu pelit. Itu soalnya gini, kita tidak bisa menyalahkan persepsi ya. Karena persepsi itu tumbuh dari pemahaman dari setiap manusia gitu. Dan itu tidak bisa disalahkan gitu. Tergantungnya karena pada dasarnya kita hidup berdasarkan pemahaman kita. Seberapa paham kita, ya kita bakal ngelakuin itu gitu. Kalau kita nggak paham ya kita nggak bakal ngelakuin itu. Kayak gitu sih. Ya semoga terpuaskan ya, Mas Syamil. Begitu. Oke, bagaimana Kak Syamil buat jawabannya? Ya, syukuran Pak Halim atas jawabannya. Paling ini sama ini berarti kalau misalkan tabungan aktif itu kayak investasi gitu Pak Halim? Iya. Kayak gitu. Oh. Berarti masuknya tabungan juga berarti itu ya? Investasi nanti banyak ininya ya. Itu kalau nanti lebih lengkapnya lagi lah. Kadang ada investasi yang memang diperbolehkan. Ada itu yang tidak diperbolehkan. Sesinya berbeda sih. Nanti mungkin saya mau bahas tentang investasi dalam ini ya, dalam syariah gitu. Nanti ya ke depannya ya. Saya ada beberapa knowledge di sana. Oke siap Pak Halim. Insya Allah lah menjawab semua tes ini. Paling kalau yang nge-WA masalahnya yang bilang orang tua saya Pak Halim, jadi nggak bisa nggak bisa saya suruh WA ke Pak Halim ya. Yang ngomong orang tua. Terima kasih Pak Halim. Semoga ada sesi selanjutnya nanti selain acara ini. Oke, siap ya, sudah terjawab semua. Terima kasih kepada
Pak Halim dan juga Kak Syamil yang sudah bertanya. Oke, mungkin buat teman-teman yang lain masih adakah yang mau ditanyakan? Cukup mungkin ya Tain. Udah zuhur kan? Oke, mungkin sudah kita cukupkan dulu ya. Oh iya teman-teman, tadi kan udah di-share link absennya ya. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini, nanti tolong diisi dulu gitu biar nanti untuk apa? Untuk sertifikat gitu ya. Jadi mohon diisi dulu sebelum nanti kita live gitu. Oke, dan untuk terkait dengan gift, nanti ini gimana sistemnya kita, Pak? Nanti di WA. Kan udah dicatat sama Tain ini kan yang dapat siapa aja. Ya. Pokoknya ya teman-teman tadi yang sudah aktif, yang pokoknya benar-benar aktif mengikuti dari awal sampai akhir, nanti teman-teman akan dihubungi oleh pihak kita gitu ya untuk mendapatkan gift-nya. Jadi siap-siap aja gitu ya. Oke, aman nanti di ini. Oke, baik teman-teman, karena waktu juga ya yang memisahkan kita. Dan di sini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pemateri yang sudah memberikan banyak insight positif dan juga apa ya, mungkin sesuatu hal yang sebelumnya kita tahu jadi lebih tahu dan makin apa ya, semangat lagi buat belajar khususnya tadi ya terkait dengan tema keuangan. Dan di sini aku juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir, yang sudah menyimak materinya. Semoga apa yang tadi disampaikan itu bisa kita implementasikan ya, khususnya buat kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan untuk kedepannya mungkin kita akan infokan kembali ya terkait dengan kelas-kelas yang buat kita semakin bertumbuh, buat kita semakin terus belajar setiap harinya. Jadi nanti teman-teman tinggal kepoin aja ya di Instagramnya Muda Berpikir Indonesia gitu. Karena nanti kita akan infokan update terbaru kelas-kelas yang tentang atau yang berikutnya. Oke, begitu ya teman-teman. Mungkin hari ini kita cukupkan untuk pertemuan kita di kelas pertama. Sebetulnya ini kelas pertama ya untuk MBI ya online-nya gitu. Jadi ini cukup sangat berkesan sekali ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa ketemu lagi gitu ya, khususnya buat teman-teman yang sekarang join, pokoknya nanti harus join lagi biar kita makin terus belajar gitu ya, buat grow up. Oke, mungkin kita tutup ya untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila banyak salah dan hilafnya ya, karena jujur aku juga baru pertama dan masih belajar ya teman-teman. Jadi mungkin see you next time. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Kak. Terima kasih kembali semuanya. Terima kasih duluan ya. Ini mah pasti tidur nih si Ara nih yang masih Uswah nih. Uswah tidur ya. Ya nih, nggak muncul-muncul. Iya emang parah nih. Mau live Pak Halim? Apa? Live Ya. sekarang? Ya live aja Tein. Oke, Pak Halim makasih ya. Maaf. Terima kasih kembali. Nervous Keren. banget. Keren banget. Gak apa-apa kan first time kita. Iya sih. Aman. Kalau untuk yang selanjutnya berarti yang umroh itu ya? Itu mah nanti saya aja. Oke. Saya yang ngasih aman itu. Teman saya soalnya. Ya, berarti nanti ini share-share aja paling ya. Oke, aman. Oke, terima kasih Pak Halim. Sama-sama. Ya.